Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Salam sejahtera buat semua. Selamat sore, selamat berkuliah kembali. Mungkin ini kuliah pertama di semester, mungkin ada yang sudah kuliah yang keberapa. Namun yang jelas ini ada hari pertama kita di semester ganjil 2021 ya, 21-22. Jadi over the next few months kita akan selalu ketemu di mata kuliah sistem dinamik sistem dinamik dan pengendalian otomatis, untuk introduction to system dynamic and automatic control for the next few months. Ini saat ini kita masih online, hopefully kita bisa segera at least hybrid ya, kita akan mencoba hybrid, tapi kita tetap akan bertahap ya, kita tidak akan langsung hybrid full gitu ya. Most likely started with Surabaya, mahasiswa Surabaya, and then mahasiswa Surabaya pun harus tetap dengan vaksin. Ini kalau yang dari Surabaya, mahasiswa yang belum vaksin, ada pengumuman untuk vaksin yang akan dilaksanakan di ITS vaksin 1 dan 2. Jadi yang belum 1 pun silakan Anda bisa mendaftar yang di ITS hari Rabu besok ya. Hari Rabu besok ada vaksinasi di Graha ya. Ada 3.000, 2.000 untuk dosis 1, 1.000 untuk dosis 2. So if you need vaksin for yourself, silahkan daftar ya untuk penduduk Surabaya, KTP Surabaya ataupun izin surat tinggal di Surabaya. Karena yang punya gawe Pemkot, kita hanya membantu tempat dan proses pelaksanaan. Hari ini sampai besok juga ada 3.000, jadi nanti tambah Rabu kita akan melaksanakan 9.000 vaksinasi within 3 days ya. Jadi yang belum mahasiswa itu insya Allah nanti akan menjadi syarat. You know that one of the requirement if you are going to join the final midterm ya, ETS, itu harus vaksinasi. It doesn't mean yang tidak vaksinasi tidak bisa ETS. Ada way out-nya yang belum Anda tinggal ngisi kenapa belum vaksinasi, etc. Tapi tujuan utama kita adalah awareness bahwa Anda atau kita semua ya, kalau ada kesempatan vaksin, go ahead ya, you don't have to worry about the lot of things. Tapi silahkan Anda bisa vaksinasi dimanapun Anda berada, dimanapun kesempatan itu muncul ya. We are going to have this one for untuk umum Wednesday ya, tapi itu cepat-cepatan daftar. Jadi kalau misalnya Anda pengen ya go ahead and register as soon as you can. Ya, saya kira itu important information that you should know. Yang Anda kalau pengen join, then you have to join. Oke. Semuanya semoga sehat-sehat selalu. Ya, ini masa pandemi is not an easy period for all of us. Terutama kita yang di dunia pendidikan ya, kita ya semua terasa sih, not only di pendidikan ya, kita semua bidang terasa. Kalau di pendidikan ya semuanya jadi online seperti ini. I don't think online classes can replace the conventional classes. Saya masih percaya itu ya, mungkin tidak tahu, mungkin karena masih termasuk kolonial atau bukan milenial ya. Tapi I believe kalau digital cannot 100% replace our regular classes ya, karena kelas itu it's not a matter of mengajar, tapi prosesnya adalah proses pendidikan. So there will be a lot more than transferring knowledge or pindah dari buku ke Anda. It's not a matter of delivering materialnya kalau kita ada di kelas. So makanya waktu ada acara ngisi acara, bukan ngisi jadi notulen atau bukan notulen ya, kita sharing gitu ya. Saya tanya bagaimana pendapat saya untuk ini, saya bilang kalau digital tidak akan bisa merubah ataupun menggantikan semua kelas yang dahulu kita lakukan. Okay, we are now 41, so all of you is here.
Ya, saya rasa itu sedikit intro. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya selalu diparingi kekuatan untuk bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita semua. Okay, so here we are going to have this class over the next few months. Ya, seperti tadi saya sampaikan, we are going to have ini saat ini masih online, but eventually we'll try. I think next 4 weeks ya, 1 bulan ke depan, we are going to try to have a hybrid class. So if you from Surabaya, most likely you are allowed to come and attend the class, and we will have a hybrid class. We have several facilities hybrid classroom. So semoga kita bisa lakukan hybrid class sehingga kita bisa bertatap muka. So this is our class that we are going to attend over the next few months, Dynamic System and Automatic Control, DM 1845-21. Ini ada yang sebelumnya ada yang ngulang enggak nih? Ada mahasiswa yang ngulang enggak? Halo. Ada Pak. Ada Pak. Berapa banyak ini? 1, 2. Dulu kelas siapa? Kelas saya jangan-jangan. Dulu saya kelas Pak Ari Kurniawan, Pak. Oh, yang satunya kelasnya siapa? Gosi ya? Siapa tadi? Kelas siapa? Ada yang kelas saya? Moga enggak ada ya? Atau kalau ada ya enggak apa-apa. Ya, jadi this is a dynamic system and automatic control, and we will have I think this semester we have 5 classes for this dynamic system and automatic control. Ada kelasnya Bu Latifah, Pak Nur, Pak Ari, Pak Unggul, and myself. Ya, jadi kita ada 5 classes. Ya, so kayaknya saya enggak tahu ya. Anda itu angkatan 2000. Ini semester 5 ya, semester 5 itu 2019 ya, kira-kira ya. Masuk 2019 apa 2018? 2019 Pak. 19 Pak. 2019 berarti most likely kita tidak pernah ketemu ya. 2019 most likely kita tidak pernah ketemu, atau tidak tahu Anda pernah ketemu saya atau belum, tapi rasanya 2019 kita kan cuma punya 6 months ya. Anda punya September masuk, and then I think March kita sudah lockdown ya, mulai March itu sudah enggak ada open class ya. Jadi most likely kita jarang ketemu, atau mungkin malah belum pernah sama sekali. So I think it is important for you and for me to know you, and for you to know me ya. Kita kenalan, nama saya Bambang Pramujati ya. If belum pernah ketemu, mungkin ada dari Anda yang mahasiswa saya, dosen walinya saya, mungkin ya, saya tidak tahu, kayaknya sejak 2019 saya dan Hewan. Saya punyanya 2019 and 2020. Kantor saya di Rektorat Building, di kantor Rektorat lantai 2 ITS, atau kalau di departemen I'll room C2261. Sekarang saya kan di Rektorat karena saya sekarang Wakil Rektor bidang 4, bidang riset, inovasi, kerjasama, dan alumni since 2019 ya. Makanya saya bilang kalau tahun 2019 mostly kita tidak ketemu ya, karena saya 2019 bulan Juni kalau tidak salah saya membantu Pak Rektor sebagai Wakil Rektor. Sebelumnya saya Kepala Departemen Teknik Mesin dari 2011 kalau tidak salah ya, 2011 sampai 2019 itu. Saya berhenti karena menjadi Wakil Rektor ya. Akhirnya sekarang Pak Atok waktu itu diganti oleh sekretarisnya Pak Bambang Sudarmanta. Kemudian tahun 2020 I think we have a new head of department which is Pak Atok up to now. Yeah. Education, that's my education. I finished my undergraduate here, ITS Surabaya, Departemen Teknik Mesin 1993 ya. Saya angkatan 885 tahun ya, 4,5 tahun lupa saya. Dulu itu 160 sekian SKS-nya untuk to finish undergraduate. So di metrik mata kuliah itu memang desain for 9 semester. Jadi kalau Anda lulus 9 itu ya bagus ya. But mostly most of us 10 or more ya. Kalau saya rata-rata ya banyak yang more than 9 ya. More than 10 even. I have a lot more friends of mine completed their studies within I think more than 10 semester.
Kemudian 1997 I continue my study di University of Birmingham di Inggris. 1997 and then I finished my PhD in 2004 University of New Brunswick, Kanada. Ya, jadi kalau di Inggris relatively okay, relatively in term of weather ya, more or less. Kalau winter pun is not that bad, tapi kalau di Kanada unfortunately it was very cold winter, but somehow we have to survive ya. Waktu itu tanya kamu di sana bisa hidup? Karena saya tanya apa sih winternya di sana? Oh biasanya -20 gitu, -20. Terus tanya berani di sana? Kalau orang lain bisa hidup kenapa saya enggak ya? Ya it's a matter of putting proper clothes itu aja. Ya alhamdulillah pernah ngalami winter. The worst winter was 2 months in a row, itu tiap hari -40 tiap hari. Itu January, February, I think was year 2001, I guess. 2001, 2002, that was the worst winter I've experienced. Within 2 months, -40 straight. Jadi ya relatively cold ya, karena -40. Kemudian meeting day, ini saya nggak tahu, itu saya lihat di MyTS Classroom, MyTS Presence or something, itu C117 dan C118 ya. Saya nggak tahu exact location-nya, semoga aja benar. We have Monday 16:30 and 18:10, mestinya 100 menit. And then Wednesday 13:30 and 15:10. Ya, I just curious ya, Anda ini ada yang punya kelas sampai jam 4? Halo? Dari Anda itu ada yang punya kelas sampai jam 4 enggak? Saya enggak punya, Bapak. Ini kelas paling sore saya. Yang lain enggak, yang maksudnya selesainya jam 4. Ada enggak? Saya, Pak. Bukan, Bapak. Ada. Saya, Pak. Saya barusan jam 4 selesai kelas Permanu 1, Pak. Oh, jadwalnya sampai jam berapa? Jadwalnya tepat selesainya jam 4 itu, Pak. Oke, jadi kalau yang ambil Permanu 1 semuanya selesai jam 4 ya? Berarti ya? Iya, Pak. Saya rasa iya, Pak. Oke, dan gini, saya nanti akan minta salah satu dari Anda become kayak komting ataupun perwakilan dari kelas. Saya akan tanya yang paling sore finishnya jam berapa. Kalau jam 4, hopefully you will have time to pray. Yang Muslim ya, kalau mau sholat mungkin 4 sampai 4:15 gitu bisa, sehingga kita bisa mulai a bit earlier ya. Kalau 4:30 we have to finish 18:10. Itu kan kita berhenti nanti balik lagi agak arah-arahan, tapi street ya jam 6 itu sudah maghribnya kan 5:30, sudah agak lama ya kita tapi nanti saya akan terus mungkin selesai jam 6 kurang 15 atau berapa gitu. Tapi next week hopefully kalau bisa kita bisa mulai somehow earlier ya, misalnya 16:15 gitu ya, 15 menit earlier, sehingga nanti kita bisa finish normally before 6 o'clock. Jadi Anda bisa pray maghrib lebih comfortably yang Muslim ya. Saya sih pengennya sebenarnya mulai jam 4, tapi kalau Anda jam 4 masih kuliah, saya nggak fair juga meminta Anda kuliah mulai jam 4. Ya kalau jam 4 kan kita finish 5:40 ya. Kalau dulu itu saya majukan sebelum jam 4, tapi ini ternyata kan nggak mungkin. Jam 4 saja nggak mungkin, sehingga the earliest possible that we can, then that's probably the best, karena kita supaya idenya sebenarnya kalau 3 SKS malah sekalian maghrib berhenti, sholat 15 menit, balik kuliah lagi. Tapi karena ini 2 SKS, we have finished to 18:10, itu kalau kita berhenti nanggung, ya kita berhenti nanggung. Tapi kalau terus kan ya enggak enak jam 18:10. Tapi kalau bisa sebelum jam 6 kita exactly jam 6 selesai gitu kita masih oke. Dan nanti saya minta salah satu from you untuk become ketua kelasnya atau apa sebutannya, go ahead. Nanti saya akan kontak sama teman Anda. Syaratnya enggak macam-macam, syaratnya cuma punya WA gitu aja supaya saya bisa kontak Anda. Dan teman-teman Anda paling nanti kan bikin grup sendiri gitu ya. Oke, I will have a teaching assistant of Farahdi atau Isul Fatok, and then they will help me in probably grading your assignment. Yeah, probably, I'm not sure. I haven't had any plan yet for them, but most likely most of the time when I have a teaching assistant, then I will help them to grade your assignment. And then all courses material will be available in my test classroom.
and also including this apa namanya course overview ini sama materi untuk kuliah hari pertama, it's already available in my classroom, so you can look at it and then you can download it if you think it is important or if you think you need it. Ya, jadi itu sedikit informasi for me during saya itu sering cerita, saya sering ngobrol ya. Jadi during my introduction seperti ini, ask anything, go ahead. Yes, anything, go ahead. You want to ask about mechanical engineering, I'll try to help. Yes, I was the head of department. I might have information that may help you. Atau something related to ITS, selama itu masih related dengan saya atau saya punya informasi, then go ahead. Feel free ya, tidak harus tentang mata kuliah ini. For now it's okay. You can ask me anything ya. I used to be saya biasa sebelumnya saya itu reviewer, termasuk reviewer LPDP macam-macam. Jadi kalau Anda pengen kuliah, pengen ngelanjutin sekolah gitu, tanya-tanya, it's okay ya. Tapi kalau misalnya nggak mau tanya di sini, tanya in private pun, I'm fine. It's fine with me. Don't worry. Yeah. So this is the course description. You can actually read yourself what's the system dynamic and mathematical about. Ya, ini kelas ini kan kelas Y ya. Jadi I supposed to speak English, but I'm going to speak mix ya. Sometime English, sometime Indonesia. It's okay. Kalau Anda mau tanya, you can ask me in English, you can ask me in Indonesia. Go ahead, it's up to you. You don't have to worry about the language. Ya, ini ya, silakan, bukan pelajaran bahasa. So this is pelajaran automatic control. So you can ask me in any language you feel comfortable with. Ya, tapi intinya adalah seperti itu ya. Kita akan belajar ini within the next few months. Tujuannya adalah macam-macam seperti yang Anda lihat di sana. Let me see. Ya, jadi kita nanti akan belajar basic tool in modeling ya. In modeling meaning building mathematical model ya, bukan modeling terus modelingnya apa itu GGHD gitu ya, bukan ya, tapi this modeling, our modeling mathematical modeling ya, analysis, design, feedback control system, and all those things ya. Nah, kalau model ini mostly kita hanya akan discuss about mechanical model, although we actually have a lot of system. You can have mechanical, you can have electrical, electromechanical, you can have fluid system, thermal system, etc., etc. But we only going to go with this mechanical system. And then we also going to do all those things. Ya, silahkan, you can read yourself, no problem. Ya, kalau Anda lihat di sini yang di bawah-bawah itu saya tulis pakai tulisan kuning-kuning, itu sebenarnya nothing to do with the courses. Itu hanya something that I think is important for you to know, or I'd like to convey those messages as well to you ya. Jadi misalnya yang ini sebenarnya the idea adalah optimism ataupun positive thinking ya. Jadi Thomas Alva Edison itu yang menemukan lampu, lampu itu ya, dia gagal bolak-balik, tapi dia tidak akan bilang saya 1000 kali gagal, enggak, tapi dia akan bilang saya menemukan 1000 kali cara yang salah atau cara yang bisa membuat percobaan ini gagal. Meaning become optimist, positive thinking is very important in your life ya. Anda kuliah ini kan nanti pasti Anda akan ngalami itu. Jadi itu very important. You just read it yourself. Okay, this is the learning outcome atau outcome-based education. It's not something new. You've been here for 2.5 years, so I guess you're very familiar with learning outcome of the courses. It's just like a contract between myself and you. By the end of these courses, you're supposed to be able to do this, yeah. You're supposed to be able to demonstrate understanding fundamental blah 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 gitu ya. Determine, evaluate, time response, blah, all of this. And then I think it's important thing that we have a general objective is that we will be able to we should be able to utilize MATLAB or Simulink to solve real engineering problem. I will ask you to use MATLAB in this course. So I expect you to have the experience to use MATLAB, so we are going to use MATLAB. Kemudian some of the assignment that has to be written, and then you have to try to write it in formal
report ya, tapi ini mahasiswanya 40, saya pikir tadi cuma 20. 40 itu banyak sekali. Ini kalau semakin banyak tugas yang saya berikan, saya semakin menyiksa diri saya ini sebenarnya. But it's okay. I will see. Yeah, we will see how the things going. And then the text, ya, ini ada textbook, several textbook that you can use. I will use the second one the most. Yeah, I will use control system engineering the most. Let me see. Let me take the book. I see. Saya ini di office ya. Ini bukunya. Yeah. Control System Engineering 7 edition. This is the book. Ini book number 2 by Normanis. But you can also use any other control book is okay. Ya, semua buku control isinya more or less the same. Ya, cuma one may be presented in more readable form. Jadi mungkin ada yang lebih mudah dibaca atau yang lain mungkin lebih sulit dipahami. But in general, whatever the book that you are going to use, it's okay. Ya, semuanya sama. And although this is online ya, offline saja saya selalu sampaikan bahwa kalau kita selama ini ya ITS, UAS itu selalu open book ya, apalagi online ya, online saya tidak bisa bilang close book ya. Kalau offline saja saya selalu open book. Ya. Jadi kalau Anda masuk kelas, the whole examination mostly will be conducted open book. Ya. Nah, kalau kita nanti ngomongkan tentang modeling, so this is the book that I'm going to use the most, yang modeling analysis of dynamic system. Close and Frederick, saya tadi lupa ngambil, enggak usah aja. You can find it easily di perpustakaan, ada di mana-mana aja, very easy. And then topic to be covered ini saya actually follow the book that I just show you earlier. Ya, dari urut-urutannya more or less the same. Ya, you can read it yourself. Nah, marking scheme, nah, tadi kan Anda lihat ada empat learning objective ya, ataupun learning outcome, which is 1 demonstrate blah, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, ini more or less marking scheme-nya nanti akan seperti ini. It might be changed, but pasti kompeten 1 itu nanti quiz 1, quiz 2, quiz 3, quiz 4, and then we will have midterm or final. Might be, not necessarily there, but tapi mungkin ada assignment and pop-up quiz. I'm not sure about the pop-up quiz. Tapi kalau offline pasti saya akan ada pop-up quiz. Tapi kalau hybrid online, I'm still not sure. Ya, yang assignment. Yang. And then this is very important to note. Yeah, this is I wrote it. I assume that we have class, so no phone rings during classes and all those things. So, ya, jadi kira-kira ini sedikit informasi ataupun saya selalu sebut apa namanya ini apa saya sebutnya ini course outline. Course outline adalah seperti ini. If you have any question before I proceed, then go ahead. Kalau ada pertanyaan silakan. Apa saja, go ahead. Kalau sore-sore gini ngantuk ya, tidak enak. Terlalu sore ditambah, semakin sore semakin ngantuk. Any question? Nothing? So far no, sir. Yeah, go ahead. So far no question, sir. Oh, okay. Okay, sorry. Ya, nggak ada pertanyaan. Oke, kita bisa lanjutkan 41. Wih, banyak benar. 41. Okay, then I'm going to continue the class. So this is the Anda bisa lihat ini ya, bisa lihat PowerPoint saya ya. I've posted this PowerPoint on the web already, so you can now actually see it, or you can actually download it if you want to, or if you think you need it to. Ya, silahkan.
Anda itu baru 6 bulan berada di kampus, kemudian we have pandemi. Mungkin most likely Anda belum pernah lihat ini. Most likely Anda belum pernah lihat ini ya. Anda belum pernah lihat pointer ini ya. Apa ini ya? Tugu ini ya. Belum pernah ya? Not yet, sir. Belum, Pak. Ya, ini letaknya di antara arsitektur dan masjid, ya, sinkro kita sebutnya taman sinkro, from synchronize. Ini cukup instagramable, ya, banyak bisa untuk foto-foto, upload instagramable. Very nice place, ya, antara masjid dan kalau Anda Jumatan di TS ada pasar Jumat, that's the location of it, ya. Taman yang ada yang banyak pasar Jumat nongkrong-nongkrong. Nah, itu baru kita resmikan itu, I think it was, I cannot remember, I think it was 2021 but something, 2020 close to DS gitu. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke kuliah pertama kita, Introduction to System Dynamic and Automatic Control, and then I have to remind again, this is by the end of this courses, I think the whole course, not this particular chapter, you should be able to demonstrate and understand the fundamental of feedback control, and then this will be evaluated through quiz 1. Ya, jadi kita akan punya quiz 1 di sini, and then the second learning outcome adalah Anda harus bisa mengevaluasi time response stability of the system, ya, of a mathematical model. Ini kita akan kuliah 4 weeks, and then we will have quiz 2. Nah, setelah ada quiz 1, quiz 2, 7 week kita kuliah, kita ada midterm exam. Midterm exam kalau dulu ada namanya ETS, ya, evaluasi tengah semester. Nah, ini mungkin ada, mungkin tidak. Yang semester lalu saya tidak adakan. Sebenarnya kalau dengan OBE, dengan output based education, itu midterm exam itu diadakan untuk proses remedi. Jadi yang gagal di quiz 1 dan gagal di quiz 2, ya, gagal salah satu atau gagal dua-duanya, mereka harus mengikuti midterm exam. Di midterm exam itu yang diujikan hanya yang gagal tadi, ya, artinya kalau si A, si B, si C gagal, ya si A, si B, si C saja yang ikut midterm exam. The rest bebas. Kalau A, B, C gagal quiz 1, kemudian D, E, F gagal quiz 2, maka A, B, C ikut midterm exam untuk quiz 1, D, E, F ikut midterm exam yang quiz 2. Ya, remedi. Jadi mestinya kalau midterm exam itu kita adakan, tujuannya adalah untuk remedi dari yang tidak lulus di quiz 1 dan kedua. Konsekuensinya tapi, ya, konsekuensinya kalau mau dilaksanakan benar itu, kalau gagal di midterm exam ternyata quiz 1-nya itu gagal, maka si anak harus ngedrop mata kuliah itu. Ya, karena sebenarnya anak itu tidak bakal lulus, pasti tidak lulus. Mestinya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kuliah lagi 2 weeks untuk quiz 3, kemudian kuliah kita 5 weeks untuk quiz 4. At the end we have final exam. Similar to midterm exam, final exam supposed to be the make-up exam for quiz 3 and quiz 4. Jadi kalau Anda gagal di quiz 3 ataupun Anda gagal di quiz 4, maka final exam adalah saatnya untuk make-up exam for those 2 quizzes. Ya, tapi kalau salah satu tidak lulus, ya sudah, Anda pasti tidak lulus mata kuliah tersebut. Saya haus. Ya. Jadi idenya gampangnya OBE atau outcome based education itu gini, output based education itu gini. Contoh gampang, Anda ambil mata kuliah matematika. Then the courses stated that by the end of the classes or by the end of the semester you should be able to add something, ya, Anda sudah harus bisa menjumlah. You should be able to do deduction atau mengurangi. You should be able to have an addition,
multiplication and pembagian. Ya, jadi Anda bisa nambah jumlah, nambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Itu kalau misalnya matematika, itu di akhir kuliah Anda harus bisa itu. Nah, ternyata kuis 1 penjumlahan, kuis 2 pengurangan. Ternyata ada yang tidak lulus. Nanti pada saat remedi, ternyata yang penjumlahan itu nggak bisa, nggak lolos juga. Artinya kan di akhir kuliah itu Anda kan janjinya bisa 4, tapi ternyata penjumlahan Anda kan tidak lulus. Jadi mestinya sudah langsung begitu midterm tidak berhasil remedi, Anda sudah pasti tidak lulus mata kuliah itu. Nah, idenya seperti itu, karena janjinya bisa menjumlah, mengurangi, membagi, dan mengalihkan. Tapi ternyata salah satu nggak terpenuhi, then meaning that you are not supposed to complete the courses, to pass the courses. Jadi idenya seperti itu. Jadi midterm and final, the idea sebenarnya adalah remedi untuk quiz 1 dan quiz 2. I'm not sure that I'm going to have midterm and final exam. Last semester I didn't have one. Ya, ya karena online itu saya jadi mau ngadakan itu merasa rasanya kok enggak serak gitu ya. Nah, ini tadi ya, ini saya tambah ya. Kan ada 3. Kemudian yang terakhir itu be able to apply control design technique to real world problem. Itu sebenarnya the general objective of this courses. Jadi by the end of this courses you should be able untuk apply design control technique yang Anda pelajari to real world problem. Ya, Anda misalnya Anda saya kasih motor DC, kemudian tolong design a controller for this system. You should be able to do it. You know how the things going. Jadi Anda harus pelajari sistemnya dulu, Anda harus modelkan dulu, kemudian Anda harus tentukan design specification, then you have to design the controller, you have to simulate the controller, and then you have to really apply those things in real application. So actually that's the step that you should take ya kalau Anda mau apply control design teknik ya, misalnya gitu. Tapi but that's the ideal things ya. Kemudian sekarang adalah tentang mata kuliah sistem dinamik dan kontrol itu sendiri. Kenapa sih kok kita belajar modeling? Kenapa kok kita belajar kontrol? Apa sih tujuannya kita belajar automatic control? Kemudian kira-kira contoh-contoh real apa yang ada di kehidupan kita? Ya. Jadi sebenarnya ini kaitannya kan nanti semester bab berikutnya kita modeling ya, memodelkan sistem secara matematis. Kenapa sih kalau kita pengen memodelkan atau apa yang pengen kita pelajari atau pengen kita gunakan dengan model itu? Nah sebenarnya simple answer adalah engineer itu perlu tahu dynamic of a system ya, dan sistem dynamic behavior of the system. Jadi kalau saya punya motor ya, saya punya motor yang saya gunakan untuk menggerakkan katakanlah elevator. Saya harus tahu sebenarnya sistem ini motor saya itu seperti apa. Kalau saya kasih inputan, apakah dia akan bergerak atau akan mutar dengan acceleration yang baik sampai memenuhi kecepatan penuhnya dalam waktu yang masuk akal itu tentunya untuk aplikasi elevator, ataukah enggak. Nah, itu kita perlu tahu. Nah, bagaimana cara untuk tahu? Paling gampang ya dimodelkan. Ya kalau kita pengen tahu sifat dari valve, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita modelkan valve itu, kemudian kita kasih input signal pada model itu, then we can learn how actually the system behave. Ya. Jadi this is always an example that I give to my student. Kalau Anda misalnya bekerja di pabrik kendaraan ya, pabrik motor atau pabrik sepeda motor atau apa saja. Kemudian Anda diminta untuk menentukan shock absorber yang tepat untuk sistem Anda ya. Mata saya kok pedes. Ya, menentukan shock absorber yang tepat untuk kendaraan Anda. Apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda akan memasang sensor di setiap shock absorber, kemudian shock absorber akan Anda coba pasang di sistem Anda, kemudian Anda tes, Anda naikin motornya, kemudian Anda lihat
responnya dari sensor yang ada, kemudian dievaluasi. Ini benar atau enggak? Ini terlalu kaku atau enggak? Kalau yang Anda lakukan seperti itu, wah itu bisa makan biaya yang luar biasa besar dan bisa makan waktu yang luar biasa besar juga. Jadi kalau pendekatan seperti itu ya sudah bukan pendekatan engineer lagi. Jadi bisa salah satu hal yang paling gampang atau yang bukan paling gampang ya, yang make sense yang bisa kita lakukan adalah you build a model of the system. Jadi sistem tadi Anda modelkan, kemudian model itu bisa Anda lihat kira-kira kalau model ini ya, model kendaraan dengan shock absorber itu Anda kasih inputan, katakanlah inputannya itu representasi dari jalan yang bergelombang. Anda akan bisa lihat kira-kira bagaimana sistem itu merespon terhadap adanya jalan yang bergelombang atau jalan yang tidak rata. Ya. Nah dari situ sebenarnya kita bisa lihat, oke, untuk kejadian seperti ini tentunya shock absorber ini yang cocok. Nah shock absorber itu nanti hubungannya sama apakah kekakuan airnya, kemudian B, viskositas dari oilnya, dari dampingnya. Nah, kalau itu sudah, Anda bisa specify shock absorbernya. Oke, ini berarti yang cocok shock absorber seperti ini. Then you can try. Nah, apakah itu selalu tepat? Not necessary. Sangat rely on how we model those things. If we can really model the actual plan into mathematical modeling very closely, then we can easily find the actual value. Artinya begitu hasil dari simulasinya terhadap modelnya tahu nanti benar bagus, maka diimplementasinya akan bagus juga. Karena apa? Karena our model is actually represent the actual plan. However, the problem adalah lies on the model, how we model things. Makanya kita perlu belajar. Jadi intinya dengan mengetahui dynamic of the system, we can actually do a lot of things. Salah satunya tadi memilih sesuatu atau mendesain controller ataupun mempelajari bagaimana sistem itu behave dan sebagainya. Itu the cheapest and the easiest way is by developing a mathematical model. Kemudian kalau kaitannya dengan automatic control ya, pengendalian otomatis. Itu kenapa? Kenapa kok kita sekarang perlu pengendalian otomatis? In our life ini ya, dalam kehidupan kita itu kita tidak akan pernah lepas dari automatic control. You name it, ya dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita tidak pernah lepas dengan automatic control. Ya, whether we actually realize it or not. Ya, sebagai contoh, very simple example. Air condition. Semua dari Anda saya yakin sudah tahu air condition atau AC. Nah, bagaimana AC itu bisa mendinginkan ruangan sehingga ruangan itu kita di ruangan itu merasa sejuk, di ruangan itu enggak kedinginan ataupun di ruangan itu enggak kepanasan. Saya pengen temperaturnya 24. Why those things can set the actual temperature of the room to be 24 degrees Celsius. Ya, ini pasti ada the man behind the gun-nya. Pasti ada yang ada di ada otaknya di balik AC itu sehingga AC itu bisa mengendalikan temperatur ruangan. Ya, itu kira-kira seperti apa? Nah ini yang perlu atau akan kita pelajari. Jadi automatic control is in our life, in our daily life. We cannot really stay away from the automatic control. Whether we like it or not, whether we realize it or not, it's there ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa actually apa yang kita lakukan sehari-hari pun itu sebenarnya adalah part of control. Whether we realize it or not, paling gampang. Contoh gampang. Anda mandi, ya, Anda mandi yang di tempat yang menyediakan air panasnya atau air dinginnya. Ya, jadi Anda mandi di tempat yang ada keran air panas, air dingin. Pada saat air mandi, Anda merasakan di kulit Anda yang berubah menjadi sensor, itu Anda rasakan, ini terlalu dingin. And then Anda merespon dengan membuka keran panas yang lebih besar lagi. Ya, nanti setelah itu ternyata kepanasan, kulit Anda merasakan. Kemudian artinya sebenarnya bahwa apa yang Anda rasakan melalui kulit Anda itu adalah feedback atau umpan balik. Kulit Anda berubah menjadi sensor, ya, menjadi sensor di actual temperature. Kan kita di benak kita punya temperatur yang nyaman atau air yang nyaman itu kira-kira seperti ini. Nah ternyata output dari keran tadi
begitu kita sensor, ternyata kita merasakan it's not the proper temperature that I wanted to. Jadi bukan yang saya inginkan. Artinya ada sesuatu yang salah. Nah, ini disensor, dikembalikan, dibalikkan, dibaca, ternyata ada beda antara yang saya inginkan dengan yang saya rasakan. Yang itu disebut dengan error. And that error is going to use to trigger the actuator. Actuatornya apa ya? Di sini kita buka keran atau menutup keran yang panas atau yang dingin tadi. Kita buka atau kita tutup kerannya tadi. According to what we sense. Ya, jadi kita ada sensor, kita nanti ada umpan balik, ada sensor, ada actual output, kemudian ada error. Ya, kemudian kita ada manipulated variable atau apa yang kita manipulasi agar outputnya sesuai. Basically, that's what we do in control. Nah, di dalam kehidupan kita sudah melakukan itu. Whether we like it or not, whether we realize it or not. Ya, air panas. Anda nyupir. Kita tahu kalau nyupir, kalau kira-kira saya mau belok di sana, saya harus mulai ngerem dari feedback, ya, umpan balik dari jarak ke mata. Itu kan kita tahu, ini sudah dekat, saya harus mulai ngerem. Ngerem itu adalah aktuator. Ya, kita ngerem, menggerakkan kaki, ngerem supaya melambat, terus nanti kemudian kita membelok. Ya, itu juga sesuatu sama saja. Ya. Anda naik sepeda, Anda pengen naik sepeda kan ya nggak jatuh, tapi tiba-tiba Anda merasakan ini kok oleng-oleng ke kiri atau oleng ke kanan. Then we have to respond accordingly. Dari kita merasakan ini nggak benar, ini kok nggak stabil, saya harus merespond accordingly. So that basically is control. Ya, whether we realize it or not. Jadi itu sebenarnya contoh yang kalau kita di diri kita itu sudah melakukan kontrol. Kalau di kehidupan lainnya gampang, setrika, air condition, microwave mungkin ya, mungkin open loop control, kemudian washing machine, all those things. Kalau Anda punya kendaraan yang bagus yang ada cruise controlnya sehingga Anda bisa tinggal ini set jalan 100 km per jam dan your vehicle is going to run 100 km an hour. Kemudian Anda punya motor, ada namanya ECU, ya, electronic control unit, yang akan mengendalikan berapa banyak gas buang banyaknya bahan bakar yang disemprotkan ke gas buang, berapa banyaknya udara yang harus dicampurkan sehingga nanti jadi pembakaran yang kaya, yang miskin, ataupun yang pas untuk di-ignite supaya kendaraan Anda bergerak dan sebagainya. That's actually our control. Jadi day to day itu tidak bisa lepas dari itu, ya. Belum lagi yang high level ataupun yang mungkin sudah teknologinya tinggi, ya. Anda punya rudal, Anda punya robot, Anda punya macam-macam. You name it. It's very in our life. It's almost everywhere in our life. Ya, almost everywhere. Nah, tadi saya sampaikan kalau kontrol itu kan Anda tadi merasakan pakai kulit, gitu ya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang penting. Jadi kalau kita mau mengontrol itu sebenarnya kita harus bisa mengukur apa yang akan kita kendalikan. That's very important. We will not be able to control something or to maintain something unless we are able to measure those particular things. Kalau kita pengen mengendalikan temperatur ruangan, meaning that we have to be able to measure the temperature of the room. Kita pengen mengatur kecepatan dari kendaraan, then we should be able to measure the actual velocity of the vehicle. Nah, makanya itu namanya ada sensor, ya. Sensor nanti dipakai sebagai umpan balik. Kalau di ruangan bisa pakai termistor, bisa pakai katakanlah seperti itu, ya. But that's the key point is not the sensor yang kita pilih, but the ability for us to be able to measure those things. Itu very very important or very crucial in control, ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengukur apa yang akan kita kendalikan, then forget it, Anda tidak akan bisa mengontrol. Gimana Anda bisa mengendalikan kecepatan mobil 100 km per jam kalau Anda tidak bisa mengukur? That's very simple, ya, very straightforward. Nah, demikian juga ini tadi, ya. Gimana kita mau mengendalikan temperatur ruangan? Kalau temperatur ruangan saat ini dulu kita tidak tahu, ya. Jadi seperti itu. In our life same thing. Anda pengen mengendalikan inflasi, gitu. Anda harus bisa mengukur inflasi itu gimana, inflasi ekonomi misalnya. Anda pengen mengendalikan kualitas dari gelas, gitu, ya. Apanya? Tebalnya. Then you should be able to measure the thickness of the glass. Kalau tidak bisa, ya sudah. Anda pengen mengendalikan kejernihan dari kaca, then you should be able to measure the clearness of the glass. Kalau tidak, then forget it. You won't be able to control
those particular thing. Ya, jadi itu very important. Nah, jadi tujuannya tadi kita belajar tentang bagaimana mengendalikan sesuatu sehingga nanti kita when you finish and then you should be able to apa ya in a real life Anda akan bisa gunakan itu untuk hal-hal yang mungkin akan Anda ketemukan di tempat kerja atau dan sebagainya. Tapi kenapa kok kita perlu belajar? Nah, itu karena kita tidak lepas dari itu. Kita tidak bisa terus selama ini kita mungkin ignorance ya. AC gimana sih AC kerjanya? Kita mungkin ignorant karena kita merasa everything take for granted. But we actually need to know how the air condition works ya itu. Nah, itu beberapa contoh tadi very various contoh yang ada di sana. Introduction nanti kita akan ngomongkan itu, kemudian sebenarnya definisi automatic control itu apa sih? There's many ways of people expressing what's automatic control. One will say, okay, automatic control makes impossible problem solvable. Sometimes they call it hidden technology. Why hidden technology? Because you cannot really see it. Ya, saat Anda setrika, dulu zaman saya mungkin angkatan orang tua Anda ya. Saya itu S1-nya 88 kan, artinya saya mungkin angkatan orang tua Anda, bahkan mungkin orang tua Anda mungkin sudah lebih muda dari saya. Ya, anak saya itu anak saya dua, yang satu dari SMA 5 dulu ya, kemudian teknik komputer di ITS dulu namanya TMJ, Multimedia Engineering, sudah lulus itu angkatan 2013, jadi lulus 2017 kalau tidak salah ya, 17 berarti ya, and then 2018 berangkat ke Kanada untuk dapat beasiswa S2, sampai sekarang tidak pulang ya, belum pengen pulang, katanya pengen nyari kerja di sana, ya sudah, go ahead. Nah, anak saya yang kedua itu baru masuk kuliah ini ya di ITS ini. Ya, jadi balik lagi ke sini ya. Itu kita sebut sebagai hidden technology karena tidak kelihatan, ya kan tidak kelihatan. Siapa sih yang tahu bentuknya kontrol itu kayak apa? Tidak tahu. But it's there. The technology is there. Di AC itu ada sistem pengendaliannya. Kalau tidak mungkin dia seperti itu. Tidak mungkin AC bisa mengendalikan temperatur ruangan saya ini menjadi 24 derajat Celcius. Kenapa kok enggak 30? Kenapa kok enggak dingin sekali? Kulkas itu ya ada kontrolnya. Kalau tidak mungkin. Anda bisa set 5 derajat, 10 derajat dan seterusnya. So it's actually in our life. It's our in our day-to-day life. Its control is there. Yeah, it's exists. Nah, kemudian ada yang mendefine automatic control as central modern technologies. Ya, sekarang kalau Anda ngomongkan modern teknologi, Anda tentu bayangkan robot-robot yang keren sana sini macam-macam, automated guided vehicle ya AGVS, atau bahkan mungkin driverless vehicle yang bisa jalan ke sana kemari sendiri. Kita mungkin ada yang Anda mungkin pernah dengar namanya CDPR, cable driven parallel robot dan sebagainya. Those all modern technology company. Sorting semua dilakukan oleh robot ini macam-macam ya. Itu automatic, semua sistem itu automatic. And then many interesting application. The application is vast, yeah, very you can name many of the example of the application of automatic control. And then for sure some of us may say that automatic control is a lot of math. Ya. Kita tidak akan belajar matematika gimana mendapatkan itu macam-macam, tapi kita hanya menggunakan saja ya, jadi tidak usah khawatir. Anda tentunya masih ingat Laplace transform, then that's the only thing that we are going to use, Laplace transform and differential equation sedikit ya. Okay, this is another example, very old example. Anda mungkin sudah pernah dengar centrifugal governor ya pada steam engine. Jadi if you look at this ya, ini yang disebut dengan jadi ini dulu steam engine-nya James Watt itu banyak memanfaatkan ini. Jadi kalau steamnya yang dihasilkan banyak, steam itu bahasa Indonesia apa? Uap ya. Kalau uapnya yang dihasilkan banyak, maka dia akan mesin itu akan berputar tambah banter. Nah, karena mesinnya berputar banter, ini akan putar. Banter ini semakin buka gitu kan ya. Antar base semakin jaraknya semakin menjauh. Nah, dia dihubungkan dengan valve.
valve-nya itu akan semakin dia membuka lebar, valve-nya juga akan bergerak sedemikian rupa sehingga dia akan semakin menutupi aliran dari steam-nya. Sehingga steam-nya nanti akan berkurang. Semakin dia besar, steam-nya berkurang sehingga steam-nya kecepatannya turun lagi. Nanti sampai suatu saat dia akan mengalir lagi, normal lagi. Nanti kalau kebanteran lagi, dia akan tertutup lagi seperti itu. That's how the old generation in that time. The picture was in 1828. You can imagine was years back. Itu menggunakan mekanisme seperti itu. Jadi kalau semakin terlalu banter, maka valve-nya akan ketutup sendiri karena mekanismenya membuat dia seperti itu. Sehingga di akhirnya steam-nya yang masuk tidak banyak, sehingga kecepatannya akan terjaga. Ya, tidak melandang. Kan kita sulit ya mengontrol seperti itu. Tadi saya mau ngomong setrika. Ingat saya kenapa kok saya tiba-tiba ini. Waktu saya cerita tentang anak saya generasi yang dulu, karena zaman saya dulu kita setrika itu kan ngalami saya pakai arang ya, jadi di setrika itu bisa dibuka, kemudian di dalamnya dikasih arangnya dinyalain kayak orang jual sate itu, tapi itu di setrika. Nah setrika itu pada saat arangnya mulai menyala itu panasnya oke, tapi begitu menyala semua ditempelin di baju apapun lengket semua. Akhirnya apa yang bisa dilakukan, arangnya dibuang, kemudian dibuang ya, diganti arang yang baru, temperatur cool down, then we can again setrika. Kalau terlalu kering terlalu dingin ya tidak bisa halus. Jadi akhirnya kita nunggu panas lagi, nanti panas kita punya waktu golden time sebelum semuanya jadi merah, sebelum terlalu panas. That's in the old generation, the one that I experienced. Probably your parents also experience, or probably your grandma, granddad is going to was also experience those things too. Ya, nah sekarang enggak. Sekarang setrika itu Anda mau apa? Katun style katun. Anda mau apa? Polimer style, polimer plastik yang lebih ringan temperaturnya. Anda mau wool style lagi, wool dan macam-macam. Kenapa itu bisa dilakukan? Ya, karena ada proses kontrolnya. Begitu Anda style di sini, nanti dia akan setting temperatur. Jadi kalau untuk bahan ini, maka temperaturnya ada sekian. Nah itu akan terus naik temperaturnya sampai eventually mencapai temperatur itu, then the control is going to perform. Kalau naik dia diturunkan, kalau turun dinaikkan lagi sampai dia dijaga temperatur seperti itu. That's control di setrika kita. Nah apakah Anda sempat berpikir, apakah Anda pernah berpikir bahwa ada kontrol di situ? Enggak pernah, pasti. Itu hidden teknologi ya, kita enggak tahu teknologinya apa, tapi ada di situ, di dalam itu. Hidden technology. Ya, itu yang contoh gampang yang Anda naik lift atau mikir ini kenapa kok bisa berdiri di lantai 2? Kenapa kok nggak melandang di lantai 3 atau apa? Kenapa kok percepatannya kok enak, perambatannya kok enak, kecepatannya kok ini? Ya, itu kan bisa, motornya kan beda-beda ya. Kalau misalnya kayak Hotel Marriott 24 lantai, kecepatannya tinggi sekali, tapi Anda enggak ngerasain. Ya, kecepatannya tinggi sekali, Anda enggak ngerasain, tahu-tahu sudah sampai lantai 24 gitu ya. Percepatannya enak, perlambatannya juga enak. Nah itu semuanya proses kontrol. Kalau tidak dikendalikan bisa-bisa percepatannya terlalu tinggi sehingga Anda kayak dilempar gitu ya, ataupun berhentinya terlalu mendadak sehingga juga keluar muntah-muntah dari elevator. Ya itu kan nggak menarik kalau seperti itu. Saya pernah berkunjung di, Anda mungkin yang sudah pernah dengar CN Tower ya di Kanada, Toronto. Ada CN Tower itu dulu pernah menjadi salah satu yang tertinggi struktur building tertinggi sebelum diduga. Itu ya tingginya berapa ratus meter ya, tinggi sekali. Itu masuk elevator ya terasa buanter sekali karena kita melihat keluar glass Windows-nya itu dindingnya itu glass kaca. Jadi kita bisa lihat dengan jelas kecepatan elevator itu tinggi sekali. Tapi kita nyaman-nyaman aja karena apa? Percepatannya, penambahan kecepatannya bagus, penurunan kecepatan juga bagus. Bayangkan kalau tiba-tiba ya dari diam tiba-tiba bus kecepatan tinggi, nanti tiba-tiba ngerem dadak, nggak mabuk-mabuk di dalam ruangan. Nah, that's control. Ya, yang semua takes place itu adalah control. Demikian juga ini tadi. Okay. This is the old generation of in 1828. Yeah. And then this is what we see now, ya. Ini misalnya ya Segway, Segway ini ada kendaraan roda 2 balancing pakai flywheel gitu ya. Pakai flywheel ini di tempat kita di lab kita, labnya kita itu namanya RKS rekayasa
RKS, kontrol dan sistem. Kalau tidak salah ya, rekayasa kontrol dan sistem. Itu saya belongs to lab itu, saya Bu Latifah, Pak Unggul, kemudian Pak Witantio, and then Pak Ari Kurniawan. We all belongs to that lab. Nah, Pak Unggul itu bikin segway gini ya, pakai flywheel. Jadi dia tidak bisa jatuh. Atau kendaraan yang Anda mungkin yang sudah pernah lihat, yang senang nonton YouTube ataupun medsos, Anda mungkin pernah lihat ada kendaraan yang tidak bisa jatuh, roda 2. Dia bisa self balancing. Nah, Pak Unggul sekarang juga sedang nyoba ini ya bersama-sama kita. Tapi leadnya Pak Unggul bikin self balancing vehicle yang tidak bisa jatuh. Dia pakai flywheel. Jadi dia akan muter mengkompensate gaya yang akan menjatuhkan kendaraan itu entah ke kanan ke kiri. Itu salah satunya segway itu ya, teorinya adalah seperti itu. Ya, kemudian ini yang lain ini tahun berapa? 79 ya, sudah ada di remotely operated. Kemudian ini contoh lain lagi. Ini kalau ini beberapa contoh saya ambilkan punyanya ITS ya. Jadi kita punya robot ultraviolet namanya Violeta. Kita punya robot Raisa, robot asisten ITS Erlangga ya. Jadi bukan nyanyi, enggak bisa nyanyi nih, yang enggak bisa nyanyi. Ya, robot asisten ITS Erlangga. Ini dipakai untuk menggantikan nurses ya. Jadi di remotely control, digerakkan dari jauh untuk membuka pintu. Membuka pintu ya, pintunya harus pintunya sudah dimodifikasi sehingga kalau Raisanya datang mereka bisa komunikasi, kemudian pintunya buka, Raisanya masuk, katakanlah bawa obat, bawa roti, bawa apa, pasiennya ngambil sendiri, kemudian Raisanya akan keluar, kemudian pulang ke stasiunnya. Ya, tapi semua remotely operated. Kita bisa bikin yang fully automated, tapi ya a lot more expensive than that. Kemudian kita juga punya yang tengah itu, Pak Rektor mengoperasikan kapal ini pakai handphone. Jadi di handphone itu dimasukkan, di tengah sini ada orang tenggelam dengan koordinat kira-kira sekian. Maka kapalnya kan ke sana gitu ya. Ya akan ke sana jemput orang ini. Ini kalau ini Pak Rektor memasukkan koordinat dari kapal yang membawa logistik. Jadi kapal ini ke sana logistik. Kemudian dia akan balik. Ya, kita juga punya ini mobile autonom intelligent car atau iCar. Ini kita harapannya bisa punya 3 kendaraan yang nanti akan digunakan untuk komuter di dalam kampus. Jadi misalnya dari rektorat ke mana gitu ya, balik lagi dan sebagainya. Nah ini semoga saja nanti bisa ada sekarang. Kalau Anda yang sudah sempat mengalami ke sini, nanti Anda pasti pangling dengan kantin Anda. Kantinnya sekarang dalam proses renovasi besar-besaran, semoga menjadi kantin yang nyaman untuk Anda datangi. Di perpustakaan sekarang ada co-working space yang luar biasa menarik milenial tempatnya di sana. Kemat yang di depan GOR, yang dulu Anda tempat belanja kayak Indomaret, itu insya Allah mulai bulan depan atau apa akan kita bangun menjadi creative center untuk creative center, ada working space-nya macam-macam gitu ya. Ada tempat ngopi yang pasti, tempat ngopi. Ya semoga itu bisa berjalan, nanti Anda masuk sudah bisa menikmati beberapa tempat yang daripada Anda nongkrong di luar, nongkrong di dalam saja. Ini salah satu juga penggunaan control system yang mereplace nurses. Jadi ini level of consciousness. Jadi si motor ini si sistem ini menyuntikkan berfungsi sebagai anestesia bius ya, untuk bius. Jadi dia akan melihat level consciousness of person. Ini orang ini setengah mati atau setengah hidup. Kalau mesti terlalu sadar ditambahi lagi, kalau enggak dikurangi, mudah-mudahan gitu. Ya, jadi dia menjaga level of consciousness dari seseorang supaya dia misalnya dioperasi enggak bangun di tengah-tengah misalnya gitu. Ya, ini contohnya. Nah, ada beberapa terminologi, as I said, I will finish probably before 6 o'clock ya. Ini yang pertama, nanti semoga kita bisa maju kuliahnya sehingga kita bisa finish 6 o'clock, dan itu pun enggak memang jamnya. Kalau ini sekarang saya akan finish earlier. Ya, ada beberapa terminologi yang akan kita gunakan. You can read yourself. Kontrol itu apa? Desired output variable itu artinya desired output variable itu sering juga disebut dengan desired reference value, atau sering juga disebut dengan set point ataupun reference trajectory. Pokoknya dia intinya
apa yang kita inginkan. Kalau saya inginkan jarak, jadi kalau saya naik sepeda motor, kemudian dalam benak saya sudah terpikir saya pengen 100 km per jam jalannya. That's my desired reference value atau that's my desired output variable. Nah, selama itu saya lihat speedometer fungsinya sebagai sensor mengukur seberapa actual speednya. Selama itu belum nyampe 100, tangan itu akan selalu nambah gasnya. Nah, ini yang aktuatornya. Bereaksi terhadap adanya error antara yang saya inginkan 100 dengan actual yang ditunjukkan speedometer masih 50. Jadi masih ada 50 km per jam different. Dan tangan saya akan terus ngegas terus sampai error itu sama dengan 0. Kapan error 0 ya? Saat motor itu mencapai 100. Nah, kalau sudah 100 ini errornya tidak ada, ya udah kita maintain saja outputnya sebesar itu. Nah, kalau tiba-tiba nanti ada turunan, saya pengen 100, tapi karena turunan motor saya jadi 120, maka saya ngerem responnya. Jadi feedback itu akan memberikan perbalik, sekarang 120, yang kamu pengen 100, maka kamu harus ngerem. Maka aktuator itu akan ngerem supaya kecepatannya berkurang menjadi 100, dan seterusnya. That's control. Ya. Jadi desired output variable in that case adalah 100. Kalau Anda masuk rumah, Anda setting temperatur di rumah Anda, air condition Anda 24 derajat, berarti that's your desired output variable. Adalah apa? Room temperature to be 24 degrees Celsius. Ya. Kemudian proses adalah the whole thing ya, yang to be controlled ya. Itu adalah prosesnya. And then control variable itu adalah variable yang kendalikan. Seperti tadi kalau kita ngomongkan temperatur ruangan, ya temperatur ruangan itu adalah control variabelnya. Kalau kita ngomongkan kecepatan motor, ya kecepatan motor itu yang kontrol variabelnya. Kalau kita pengen ngomongkan kecepatan mobil, ya kecepatan mobil itu kontrol variabelnya. Jadi variabel yang kita kendalikan, yang ingin kita kendalikan. Inflasi, yaitu inflasi itu yang adalah kontrol variabelnya. Manipulated variable apa? Variabel yang dimanipulasi kalau kita Indonesiakan. Meaning that this is the variable that we can adjust, kita bisa besarkan, kita bisa kecilkan agar outputnya itu sama dengan set point-nya. Jadi kalau tadi saya naik motor, kecepatannya itu 50 padahal saya pengen 100, maka manipulated variabelnya itu apa ya? Kalau kita ngegas itu kan kita kayak aktuatornya, kita melakukan itu. Tapi sebenarnya yang kita lakukan memanipulate itu adalah yaitu nambah bahan bakar, itu kita kurangi bahan bakar, kita kurangi darahnya supaya yang terbakar kecil sehingga kecepatannya rendah dan seterusnya. Kalau air condition, kalau AC pemanas itu biasanya namanya pulse width modulation. Jadi luasan dari sinyal itu kita modifikasi besar kecilnya sehingga nanti outputnya adalah heaternya ataupun temperaturnya menjadi sekian. Itu adalah manipulated variable. Contoh paling gampang itu adalah motor DC. Kalau kasih 5 volt muter 1000, kalau saya kasih 4 volt muter 800, maka manipulated variabelnya apa? Ya voltage yang kita kirim ke motor tadi, 4 volt, 5 volt atau berapa itu. Nah, berapa besar yang kita kirim, kalau itu proses kontrol, kita tidak peduli. Pokoknya kita serahkan pada kontrolernya, dia yang akan menghitung apakah butuh 4, butuh 4,5, 4,1, ataupun 5, whatever the value might be, untuk set point-nya ataupun actual motor sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian disturbance variable itu, kalau disturbance itu bahasa Indonesianya gangguan. Ya, bisa juga kita anggap sebagai load. Nah, itu secara umum gangguan itu kita bedakan menjadi 2, ya. Jadi ada gangguan yang bisa diukur, namanya measurable disturbance, measurable. Jadi bisa di-measure disturbance-nya. Atau yang kedua adalah unmeasurable disturbance. Kalau measurable disturbance itu pengendaliannya bisa lebih mudah karena gangguan itu bisa kita ukur dan bisa kita masukkan ke dalam modelnya, sehingga model yang kita simulasikan untuk kontrol itu sudah mempunyai disturbance yang ada di dalamnya karena kita bisa ukur disturbance-nya. Contoh gampang itu adalah Anda sudah baru ngambil manufaktur 1 ya, atau sudah mungkin saya tidak tahu apakah diajari atau tidak mesin injection molding. Nah, mesin injection molding itu
namanya ada proses screw rotation itu for some people itu dianggap sebagai gangguan atau disturbance. Karena pada saat dia muter, dia akan memberikan temperatur yang tinggi sekali dalam plastiknya. Tapi karena itu bisa diukur, maka itu bisa kita masukkan ke dalam sistemnya. Sehingga pada saat operation, kita tahu bahwa saya tidak perlu memanaskan heater saya 80% on. Karena apa? Karena screw rotation-nya nanti yang akan memanaskan sebagian besarnya. Itu contohnya. Ya. Contoh disturbance yang lain misalnya Anda punya kelas gitu ya, isinya 22 orang gitu. Kemudian kondisinya nyaman, aman, terus tiba-tiba curtainnya dibuka semua sehingga cahaya matahari masuk, kemudian ada 50 orang masuk dan sebagainya, gangguan. Akhirnya temperatur ruangan yang tadinya nyaman di 22 terganggu. Jam naik menjadi karena 26. Nah, itu kalau memang sistem itu mampu mendinginkan lagi, maka dia akan kembali lagi ke temperatur yang di set 22. Otherwise, it's going to stay, nggak tahu berapapun yang bisa dilakukan. Nah, itu kalau sistemnya stabil ya. Kalau nggak stabil bisa jadi dia malah nggak karu-karuan karena adanya disturbance tadi. Ya, jadi itu perlu kita perhatikan apakah sistem itu ada disturbance-nya atau tidak, karena bagaimana kita men-treatment disturbance is really depending on the nature of the disturbance. Anda punya apa yang disebut dengan sistem, ya, Anda di dalam sistem itu nanti ada yang disebut dynamic system, ada yang static system. Nanti akan saya jelaskan aja pada saat modeling ya, apa itu dynamic, apa itu static. Yang jelas itu adalah menunjukkan relasi hubungan antara output dan input ya. Silahkan Anda cari sendiri apa sih dynamic system, apa sih static system. Nah, ini sebenarnya di sini sudah menunjukkan ya bahwa sistem memori kemudian current output depend on past input ini sebenarnya si dynamic tadi ya. Kalau sistem dynamic itu ya output sekarang itu tergantung dari input sebelumnya dan juga tergantung dari output sebelumnya. Artinya kalau posisi kendaraan sepeda motor itu lari 100 km per jam itu karena sebelumnya dia lari 90, 98, 90. Jadi tidak mungkin dari diem tiba-tiba 100 km per jam, tidak bisa. Kemudian pas inputnya apa ya, posisi dari gasnya. Nah, tidak mungkin dari gasnya Anda nggak throttle sama sekali tiba-tiba sekali seret langsung 100 km, tidak mungkin. So this is actually the dynamic system. Ya. Jadi hubungan ini, makanya ini kayak room temperatur tergantung dari pas heating, temperatur luar, ekonomik dan seterusnya, sehingga kita bisa tuliskan bahwa dynamic system itu kira-kira fungsi dari ya pas input, pas output dan seterusnya. Nah ini nanti kita punya modelnya. Kalau static system itu tidak terpengaruh oleh input sebelumnya ataupun output sebelumnya. Contoh gampang apa? Contoh gampang itu electronic circuit itu pasif ya. Jadi yang tadinya tidak ada arus yang lewat sama sekali, tiba-tiba begitu Anda hubungkan terminalnya, tiba-tiba ada arus 5 ampere lewat. Padahal tadinya 0, tiba-tiba 5. Nah, tapi kalau sistem dinamik tidak mungkin. Anda ngisi gas, ngisi minyak bahan bakar. Pada saat ada mencet itu kan nozzle-nya keluar, sekarang isi 100 liter. Itu kan tidak dari 0 tiba-tiba 100 liter, tapi ngalami dari 0, 0,1, 0,2, 1 liter, 2, seterusnya. Tapi kalau tadi electronic circuit itu bisa dari 0 ampere tiba-tiba 5 ampere tanpa melalui 01, 02, 03 enggak. That's static system. Very rare ya, sangat jarang. Nah, ini sebenarnya ringkasannya itu seperti ini ya. Kalau kita mau mengendalikan the thing we control can be conceptually seperti ini. Jadi yang biru ini adalah reference trajectory, namanya R, reference trajectory. Saya pengen seperti ini, ya, responnya. Ini apa? Ini bisa representasi dari temperatur ruangan, representasi dari kecepatan apa sembarang. Pokoknya saya pengen seperti ini. Nah, kontrol itu nanti yang akan mengatur besarnya U
supaya sistem ini with regard of disturbance akan memberi output sebesar YT, di mana YT itu sama dengan RT. Pengennya YT itu behave as, nah ini sebagai reference. Jadi intinya seperti itu. Saya set poinnya, saya set desired outputnya. Nah, controller perannya adalah mengatur supaya UT ini menggerakkan sistem ini with respect to adanya disturbance supaya output dari sistem ini adalah Y of T, which is equal to R of T. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini di sini ada ini manipulated variable, ini output, tadi ini output, ini reference trajectory, ini disturbance dan sebagainya. Ini semuanya function of time ya. Jadi ini signal-signal yang semuanya function of time. Nah, ini contohnya, ya example-nya. Kalau saya pengen kendaraan motor, maka manipulated variable-nya apa? Ya throttle sama brake-nya. Kapan kita ngegas, kapan kita ngerem, itu manipulated variable-nya. Kemudian actual output-nya, Y of T-nya adalah speed kecepatannya. W of T-nya, gangguannya bisa slope, tanjakan, turunan, ataupun hambatan udara. Kalau Anda nyopir mobil-mobil yang relatif kecil gitu ya, kalau ada udara angin besar, Anda akan merasa mobil Anda itu terbanting atau mobil Anda itu seperti direm mendadak oleh angin tadi. Ya. Nah, R of T, reference trajektorinya adalah keinginan speed yang kita inginkan. Ya tadi ya, kita pengen 100, ternyata kecepatannya kok masih 50, ya saya ngegas terus sampai 100. Ya, nanti kalau ada jalan naik, saya harus nambah ngegas lagi kalau saya pengen tetap 100. Tapi kalau jalanannya turun, saya harus ngerem supaya outputnya nggak lewat dari 100. Itu kalau kita manually perform the controller. Tapi kita bisa di mobil yang relatively new, we have the cruise control ya. Kita set 100 ya sudah, dia akan jalan 100. Ini anestesia tadi ya. Anestesia tadi. Manipulated variable-nya apa ya? Drug-nya, obat biusnya. Yang diukur consciousness-nya. Consciousness trajektorinya apa? Ataupun yang diinginkan apa? Ya less than that, ya enggak mati gitu aja. Ya. Nah, hambatannya bisa toleransi terhadap obat-obatan, apakah orang ini punya alergi, beratnya berapa, gitu-gitu, macam-macam itu. Ya. Kemudian ada magnetic elevation. Ini magnetic elevation mungkin kalau Anda yang suka engineering movie itu Anda bisa lihat kereta maglev ya, maglev. Magnetic elevation, kereta yang dia digerakkan dengan magnet. Jadi antara kereta dengan relnya itu tidak nempel, tapi dia melayang within certain elevation ya. Jadi ini desired trajectory adalah certain elevation. Nah, U of T-nya manipulated variable-nya adalah kekuatan magnetnya. Kalau kereta itu kosong, ya mungkin jaraknya bisa sekian ya, misalnya. Tapi begitu kereta penuh kan dia akan turun. Nah, ini manipulated variable, magnet strength-nya dikuati sehingga ini jaraknya tambah lagi gitu ya. Nah, targetnya aktualnya adalah elevation, apakah dia sama. Kalau terlalu dekat kan nanti dikhawatirkan nempel. Terlalu jauh efek magnetnya hilang, bablas dia. Harusnya belok, enggak belok karena dia benar-benar melayang. Nah, hambatannya bisa wind, bisa weight dari passengers-nya atau dari barangnya dan sebagainya. So this is a few example control. Kalau kita ngomong pengendalian, not necessarily bahwa pengendalian itu harus elektronik related gitu ya. Tapi kan ini kan relatif ke ekonomi itu juga sebenarnya ada pengendaliannya. Ini juga ada di kesehatan, di aktual ini daily life juga ada dan seterusnya. Kemudian tipe control system itu sebenarnya macam-macam page ya. Jadi tipe control system itu bisa macam-macam. Yang paling banyak Anda temui mungkin position sama speed control. Kalau Anda punya mesin CNC, then you know exactly that you have position control in there, you have speed control in there. Kalau Anda punya robot juga Anda punya position control, punya speed control, etc. Pressure control itu very important application as well. If you work in chemical industry ya, ini kalau ada orang tua Anda yang bekerja di PKT, di Bontang, then I'm sure orang tua Anda sangat aware pressure control is very important ya. Jadi kalau tangki itu tekanannya harus dijaga benar, kalau terlalu kelebihan akan meledak.
Kalau kekecilan bisa collapse. Anda mungkin pernah lihat tangki yang kayak dipenyet gitu ya, tiba-tiba ini karena apa? Karena ternyata pressure-nya dalamnya mengecil terus akhirnya collapse. Tidak bisa menahan tekanan dari udara di luar tekanan ATM ya, tekanan satu ATM itu ternyata nggak nahan. Kemudian flow itu aliran ya, jadi bisa flow itu bisa air, bisa apa, temperatur itu jelas ya. Kalau kita cuma ngukur itu bukan kontrol itu mengendalikan ya. Jadi kalau ngukur itu hanya kalau Anda ditembak kepalanya saat pandemi itu bukan ngukur, bukan mengontrol, cuma mengukur ke temperatur. Tapi kalau mengendalikan ya air condition itu. Ya liquid level, etc. Ini banyak sekali contohnya ya, and many more. Nah, kalau kita dari klasifikasinya bisa seperti ini. Jadi teknik yang digunakan untuk perform control bisa human, bisa mesin. Ya manual control, for example tadi paling gampangnya mandi. Kita buka tutup valve-nya, itu manual control ya. Atau kalau kita pengen menjaga level of water di dalam tangki, saya buka tutup kerannya, itu juga manual. Tapi ada yang bisa dilakukan otomatis. Kemudian ada juga kontrol yang diklasifikasikan terhadap dari outputnya, dependence of output variable. Jadi ada output yang berubah terhadap waktu, yang disebut dengan regulator. Ada output yang konstan terhadap waktu, itu artinya regulator, ataupun changing terhadap waktu, itu disebut dengan servo. Jadi kalau regulating itu Anda meregulate output dari suatu sistem sama. Jadi misalnya saya pengen temperatur ruangan ini 24. Atau saya pengen kecepatannya sekian. Nanti berubah lagi tidak apa-apa, tapi itu within certain period of time itu harga itu akan di cap constant. Tapi kalau changing servo meaning tracking control, misalnya mengendalikan posisi dari rudal kan ya tidak diam ya, jadi posisinya berubah-ubah terus mengikuti alur tertentu, atau menggerakkan robot from point A to point B, but you have to follow certain path. Jadi dengan robot tapi harus lewat tertentu, ataupun bergerak dari sana ke sana sambil nulis huruf S misalnya. That's a tracking control. I mean that you have to track certain pattern. Kemudian kalau dibedakan berdasarkan fundamental structure of control-nya, maka ini disebut dengan open loop control ataupun closed loop control. Nah, yang closed loop control sometimes we call it feedback control system. Jadi kira-kira those three are the classification of control system. Yang akan kita discuss a lot more adalah yang terakhir, open and closed loop control. Itu yang akan kita diskusikan. We are going to give you some example of the manual and automatic control, and then what is regulating and servo control. However, we are going to detail more into the open and loop and closed loop control. Oke. Ya, jadi kira-kira untuk hari ini saya akan berhenti di sini dulu. Kita I think almost 10 minutes to 6 ya. Nanti coba siapa yang akan jadi ketua kelasnya, you can ketua kelasnya silahkan nanti kontak saya sebentar ya, silahkan kontak saya. You can contact through me through email or my number. Nomor saya tidak pernah saya tulis, sebenarnya saya WA itu tidak gitu juga ya, itu 087852241908. That's my number. So salah satu dari ketua kelasnya tolong kontak saya, ataupun Anda tentukan saja nanti hari Rabu saya tanya Anda sudah punya siapa ketua kelasnya, then we can arrange. Suppose I have to change jam ngajar atau apa ya, kita tidak pernah tahu. Di sini itu kan banyak pekerjaan manajemen macam-macam. Saya September itu I have to go to Turkey. Kalau sudah boleh saya I have to go to Turkey. I think 21st of September within I think for a week or so ya. Saya belum tahu apakah sudah diperkenankan atau belum oleh pemerintah, tapi kalau sudah, most likely I'm going to Turkey, and then December I have to go to UAE, etc. Ya, kalau dulu sudah tidak pernah di kampus. But I guess we have a lot more time ngajar sekarang karena tidak bisa traveling.
Oke, saya kira itu saja. Silahkan tentukan siapa yang akan jadi ketua kelasnya. And then on Rabu nanti saya akan minta ketua kelas Anda untuk melihat kira-kira Senin itu jam berapa kita bisa mulai lebih awal supaya kita selesainya tidak lebih dari jam 6 ya. Kurang jam 6 kurang sedikit, jam 6 itu tapi jangan lebih dari jam 6. Ya. Saya kira itu saja. Tugasnya sudah saya masukkan di sana, tapi mungkin akan saya undur. Saya nanti Rebo saya sampaikan mungkin saya undur atau tidak, tapi akan saya perbaiki. Grupnya tadinya saya cuma group of 3, tapi kalau ini 40 grup 3 jadi banyak sekali, jadi mungkin saya kembalikan lagi hasilnya itu grupnya 1 grup 4 orang atau 5 orang gitu ya, supaya tugasnya tidak banyak-banyak yang harus saya yang harus kita diskusikan. Oke, jadi tugasnya yang dikerjakan dulu. I will make a revision on the assignment, and then probably on Wednesday you can have a look and you can work on it. Oke, selamat sore. Mohon maaf ini saya harus berhenti lebih awal. It's the first day of the class dan kebetulan ini maghrib ya, jadi saya nggak enak kalau bablas dari jam 6. So please hopefully we can start earlier next Monday. Thank you very much. Selamat sore. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.